Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adil Hardiansa dengan NIM 2023-111-124. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem kontrol adaptif pada kali ini tugas itu akan membahas tentang gen scheduling. Dan untuk kasus penerapannya saya ambil yaitu gen scheduling pada pengendalian kecepatan motor DC. Baik, langsung saja ke pengertian dari gen scheduling dulu. Gen scheduling adalah salah satu metode kontrol adaptif yang digunakan untuk mengendalikan sistem nonlinear atau sistem yang parameternya berubah sesuai kondisi operasi. Ide dasarnya adalah mengganti atau menyesuaikan nilai gen pengendali seperti KP, KI, dan KD yang ada pada controller PID berdasarkan variabel operasi atau scheduling variabel seperti kecepatan, suhu, tekanan, atau ketinggian. Dengan kata lain, sistem tidak menggunakan satu pengendali tetap, melainkan sekumpulan pengendali linear yang masing-masing bekerja optimal pada rentang kondisi tertentu. Ketika kondisi sistem berubah, pengendali aktif akan berganti atau melakukan interpolasi nilai gain untuk menjaga kinerja sistem tetap stabil dan responsif. Oke, baik, selanjutnya kita ke latar belakang dari kasus penerapan yang saya ambil, yaitu dalam sistem kendali modern, banyak proses industri dan sistem fisik yang bersifat non-linear atau memiliki parameter yang berubah-ubah seiring waktu. Sebagai contoh, kecepatan motor DC berubah ketika beban konveyor bertambah atau sudut kemudi pesawat berubah seiring perubahan ketinggian dan kecepatan udara. Jika sistem seperti ini dikendalikan dengan pengendali linear berparameter tetap atau fixed gain, maka performa kendali biasanya hanya optimal pada satu kondisi kerja tertentu. Saat kondisi operasi berubah jauh dari titik rancang, sistem bisa menjadi lambat, berosilasi, bahkan tidak stabil. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakanlah metode gen scheduling atau pendekatan di mana parameter pengendali seperti KP, KI, KD pada PID disesuaikan secara otomatis terhadap variabel operasi sistem. Dengan begitu, sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan tetap mempertahankan respon dinamis yang stabil dan cepat. Selanjutnya, di sini ada cara kerja dari sistem, yang dimana cara kerja ini akan berhubungan juga dengan diagram blok yang akan ada pada next slide. Oke, baik, kali ini cara kerjanya yang pertama, operator akan menetapkan set point kecepatan motor. Sensor akan membaca kecepatan aktual dan mengirimkannya ke gen scheduler serta ke PID controller. Gen scheduler memiliki nilai KP, KI, dan KD yang sesuai kondisi motor. PID controller menghitung sinyal kendali berdasarkan error dan gain tersebut. Motor DC menyesuaikan kecepatan sesuai sinyal kontrol. Sensor kembali membaca kecepatan baru dan proses berulang terus-menerus hingga kecepatan aktual atau sama dengan nilai set point. Baik. Nah, di sini ada diagram bloknya yang dimana set point ini seperti biasa dia akan memberikan nilai atau sebagai nilai acuan yang dimana nanti akan masuk ke PID controller yang juga di PID control ini akan masuk gain scheduler berdasarkan WW ini apa? W ini kecepatan karena yang akan kita ukur di motor DC ini adalah kecepatannya. Lalu dari PID controller dia akan menuju ke motor DC sebagai plan dan dari motor DC akan masuk sensor kecepatan yang juga berfungsi sebagai feedback ke controller lagi. Baik, selanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulannya, gen scheduling merupakan teknik efektif untuk mengendalikan sistem nonlinear dengan karakteristik yang berubah-ubah. Pada kasus pengendalian motor DC, metode ini menjaga kinerja tetap stabil dan cepat meskipun beban atau kecepatan operasi berubah. Dengan menyesuaikan parameter pengendali secara real time, sistem mampu memberikan respon yang lebih optimal dibandingkan pengendali dengan gen tetap. Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.